Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam. Salam sejahtera untuk kita semua. Jumpa lagi dengan Mr. Musang PBJ Channel bersama saya Cak Mustafa dan Cak Rangga. Kebetulan datang, sebetulnya mati lampu, tidak mengurangi keasikan kita malam hari ini. Sudah hadir di tengah-tengah kita Pak Heldi Yudiatna dari LKPP. Bogor. Oh, dari Bogor. Yo, ini tidak jam kerja ya Pak ya, jadi tidak nyebut ya. Siap. Salam dari Bogor, oke siap. Hadir pula di tengah-tengah kita Cak Christian Gamas, beliau dari Kutai Barat, dan ada beberapa teman partisipan dari CPNS ya Cak Gamas ya? Ya, CPNS junior sampean ini CPNS Japung PBJ. Oke, siap. Seperti biasa, channel kami yaitu Musang PBJ Channel membahas PBJ dengan canda dan tawa. Jadi ilmunya dapat, hiburannya juga dapat. Semoga bermanfaat ya. Oke. Topik pembahasan pada malam hari ini kita membahas atau diskusi ringan tentang draft revisi Perpres 16 tahun 2018. Nah, ini kebetulan sudah hadir Pak Heldi Yudiatna. Beliau adalah yang terlibat dalam pembuatan draft revisi Perpres 16 tahun 2018. Kami mohon pencerahan ini Pak Heldi Yudiatna. Terutama kami nih, boleh ya saya sedikit nyampaikan unek-unek ya Cak Gamas ya Pak Heldi ya. Terkait ini yang memang yang kami bingungkan waktu itu sebelum terbitnya SE 33 itu tentang pasal 88, di mana dijelaskan di sana pokja pemilihan harus fungsional PBJ, pengelola pengadaan barang jasa. Demikian juga SDK ya Cak Gamas ya. Dan pejabat pengadaan juga. Nah, di sana itu kami membayangkan Pak Heldi, andaikan pejabat pengadaan itu harus fungsional, itu bagaimana bisa mengampu seluruh paket-paket pengadaan barang jasa, utama yang di bawah 200 juta untuk barang, pekerjaan konstruksi, dan jasa lainnya. Di bawah 100 juta untuk konsultansi. Nah, kami nggak bisa membayangkan. Personil kami hanya 16 orang Pak Heldi di Biro PBJ. Nah, itu kegamangan kami. Alhamdulillah terbitnya SE sedikit mengurangi kegalauan kami. Nah, di Perpres revisi Perpres ini seperti apa ya Pak? Terutama yang kita keluhkan, yang saya keluhkan itu Pak, kegamangan kami. Gimana Pak Heldi? Mohon pencerahannya Pak Heldi. Pak Heldi? Mungkin putus ini Pak. Saya jaringan Excel-nya putus ini. Siap, kita tunggu. Yang ini nih paling yang Telkom nih jalan nih. Oke. Yang SL-nya putus ini. Terdengar kan? Iya, aman Pak. Terdengar. Aman ya, pakai satunya lah ya. XL ini mati lampu kayaknya nih, yang satunya lagi nih. Ya, mati lampu kayaknya. Gini, jadi ceritanya nih Pak. Ceritanya gini, Cak Mus sama Cak Gamas, dipanggilnya suka Cak Gamas kalau di channel ini ya. Ya, siap. Jadi ceritanya istri saya tuh jadi komite sekolah kan di sekolahan anak saya tuh. Terus jadi gara-gara sosialita gitu, akhirnya kenapa itu jadi suka nonton sinetron Ikatan Cinta tuh Pak. Yang Bang Al itu.
Bang Al, apa siapa tuh Andin gitu ya. Nah itu terus karena TV-nya cuma satu kan di rumah saya itu kan, akhirnya saya juga mau gak mau kepaksa ikut nonton itu Ikatan Cinta itu. Nah itu, nah itu kayaknya inspirasi para pecinta pengadaan tuh dari situ tuh Pak. Ya, ya mau lagi bentar. Cak Mustafa punya TV di rumah, Pak Mustafa. Tadi Ikatan Cinta itu sinetronnya tahu nggak? Saya ngertinya itu pokoknya Amanda Manopo. Nah ini nih kalau ketahuan nih nggak punya TV di rumahnya. Makanya pas Pak Heldi ngomong soal sinetron Ikatan Cinta sampean tercengang, bingung. Karena nyambung, karena ya itu tadi nggak punya TV. Aduh. Saya baru nonton beberapa episode nih. Nah itulah. Jadi mungkin Bagaimana mau nonton Pak Eldi? Setiap hari Cak Gamas ngajak rekaman, setiap hari Cak Gamas ngajak bahas PPC karena dia jomblo di sana. Bilang aja karena remunerasinya nggak cukup buat beli TV, sudah. Jangan bawa-bawa saya gitu. Baik. Jadi inspirasi Perpres tuh serap aspirasi para pencinta pengadaan tuh kayaknya dari Ikatan Cinta itu Pak. Salah satunya itu yang UKM itu yang 5 miliar itu dibuat 15 miliar itu. Karena kayaknya tayangnya Perpres tuh besok tanggal 15 Pak. Jadi pas. Jadi pas ini menyongsong. Gara-gara tanggal 14 ini hari Minggu ya, jadi nggak bisa. Bisa. Jadi 14 miliar nggak mungkin. Jadi ya kemungkinannya 15 miliar ya. Sampai ngerti nggak tanggal 14 itu tuh maksudnya apa Cak Mustafa? 14 Februari. Iya, caranya arek nom-nom itu loh, hari itu loh Pak. Apa sing jenenge antin itu loh, Cak. Gak apal kalau bahasa Inggris. Aku lek bahasa Surabaya apal ya. Kalau kayak kembang itu loh, Cak. Hah? Yang pembalap terkenal itu tuh yang Rossi itu nama depannya apa itu? Ya Valentino. Ya itu apal aku. Oh ya, hari Valentino ya. Karena ini kan kalau tanggal 14 itu erat dengan hari Valentino itu tadi, Cak. Iya, Pak. Nah, ini menarik nih Tadi sempat saya ngelihat mind mappingnya dari Pak Heldi di video channel YouTube-nya heldi.net. Cak. Ngomong kok kemoncolen main mapping. Mbok yo ngomong sing aku mudeng, sing kanca-kanca mudeng di luar sana. Kayak Inggris-Inggrisan ini Pak Heldi, biasa Cak Gamas ini. Kemoncolen ini. Main mapping. Ngomong sing enak. Ngomong yang enak ya. Peta pikiran, Pak. Oh, nah, ngono lah yo. Padahal ngomong Indonesia lho iso lho padahal. Senengane ke Inggris senok pancene situ. Aku baru mudeng lek ngene, peta pemikiran. Oh iya, beda. Kita paham lah dengan yang makhluk museum dengan makhluk yang milenial itu agak berbeda cara pikirnya. Jadi ya mohon dimaklumi ya Pak Heldi ya. Iya. Dan juga mohon maklum saya ini kenapa bikin peta-peta gini? Karena saya tidak tersalurkan. Cak Gamas, Cak Mus ini. Iya. Saya ini sekolah itu jurusan survei pemetaan, Mbak, geodesi. Tapi jadi ngaku-ngakunya ini tukang mengada-ngada gitu kan. Itu bikin ya nggak bisa bikin peta jalan, nggak bisa bikin peta bangunan, ya bikin peta-peta gini aja udah. Yang penting bikin peta ya Pak ya. Daripada ilmu tidak bermanfaat ya kan, ya doa kita kan semoga ilmu bermanfaat gitu kan. Kayaknya ya gini jadi nasibnya Pak. Sekolah survei pemetaan ya petanya peta gini. Soalnya kan peta-peta jalan udah ada Google. Iya kan? Betul. Titik-titik koordinat saja udah ada peta. GPS gitu kan, ya belok kiri belok kanan gitu kan, jadi udah nggak ada tempat buat saya itu, akhirnya ya di sini akhirnya deh.
kayak gini nasibnya. Cuman memang canggih ya Pak yang bikin peta-peta itu. Kok bisa ya? Saya kadang berpikir kok bisa ya ngikutin kita mau kemana, mau belok kemana? Kok tahu gitu loh Pak Heldi? Kayak ada goib duduk di samping kita rasanya itu. Oh itu bukan goib, itu memang goib ya, karena kan memang nggak kelihatan. Ayo kok bisa ngikuti sekian ratus juta orang dalam saat yang sama, detik yang sama, melakukan perjalanan yang sama, Cak. Kan Kok canggih tahu? berarti, Cak. Kok tahu? Kok tahu? Kok tahu sampai Iya. 500 juta? Sampai mau mampir ke Gedung Doro itu lo tahu, Cak. Di belakangnya. Di Gedung Doro ada apa, Cak? Langganannya sampai namanya kan nomor. Ya, nyaris lanjut Pak ya. Jadi ini ada 15 ini ya, kita bahas bareng lah, silakan nanti Cak Mos sama Cak Gamas ini. Ya, bagaimana ini nasibnya nih, udah jadi tanggal 15, jadi 15 miliar ya kan. Terus juga yang isu menarik, kita ambil yang menarik-menarik aja ya. Kalau nggak menarik ya itulah kayak sinetron kan, kayaknya Ikatan Cinta tuh menarik nih kan, akhirnya kita tonton lah itu kan. Terus ini nih penyebutan merek di tender cepat nih, itu dihilangkan ya, dihilangkan. Terus ada ini juga yang menarik ini, yang tadi KPA itu masalahnya bukan itu ya, KPA bukan ya itu ya, ini KPA nih, KPA yang jadi PPK. Ya perangkap itu kan. Itu kan si Andin juga itu kan bukan hanya di Ikatan Cinta, itu dari jeritan hati istri itu perangkap itu. Kok apal banget Pak? Cak Mustafa kelihatan ketok kelihatan dong, enggak pernah nonton sinetron. Dia main di beberapa sinetron ya, Cak Mus. Cak Gamas itu Andin itu Ikatan Cinta. Jangan enggak tahu, Andin enggak tahu Cak Mustafa, Andin yang ngertinya Amanda Manopo itu, Cak. Cak, Pak Heldi, boleh ditarik ke atas, Pak Heldi. Ya. Peta pemikirannya. Aku nggak melok-melok Cak Gamas kemoncolan, main mapping. Ini terkait paket sampai dengan 15 miliar khusus untuk usaha kecil. Nah, kemarin kan di Perpres 18 itu Perpres 16 itu kan sampai 2,5 miliar ya Pak Eldi ya. Betul. Nah itu juga jadi sedikit ini loh Pak Eldi. Bagi kami Pokja ini sedikit bingung. Nah di OSS itu kan sekarang semua SIUP itu lewat OSS ya. Nggak tahu yang hafal kepanjangannya Cak Gamas itu. Di situ nggak bunyi Pak Eldi bahwa SIUP ini kecil, menengah atau besar. Nah sementara aturan pengadaan ini kan di bawah 2,5 miliar diutamakan diperuntukkan untuk usaha kecil yang Perpres 16 kemarin. Ya Mustafa OSS nggak tahu ya? Nggak tahu. Ojek siap siaga. Online single submission, coba ulangin. Aku nggak bisa Cak bahasa Inggris wis ngerti OSS ngono lah. Ya OSS. Nah ini tadi kan menarik nih, itu juga sebenarnya kalau dilihat Pak Heldi, angka 15 miliar rupiah ini tadi menyelaraskan dengan aturan dari Cipta Kerja ya, yang ada RPP. Nah silakan dibahas sama Cak Gamas lah. Saya tahunya itu 15 itu tadi itu dari Ikatan Cinta. Iya. 14 kan hari cinta apalah gitu ya. Cuman kan 14 hari Minggu. Nah kayaknya sih ada kemungkinan besok hari tanggal 15 itu kan keluarnya Perpres kan, karena sudah tanda tangan kan. Nah, makanya ini dibikinlah 15 kalau yang saya tahu gitu ya. Nah coba kira-kira gimana ini? Saya yang benernya gimana nih? Atau yang benernya tadi gitu kan? Jadi tadi kegalauannya Cak Mustafa tadi 2,5 miliar OSS dan yang lain-lain itu kan sebenarnya kelihatan nih Cak Mustafa selain nggak punya TV juga jarang nonton berita deh kayaknya nih. Betul, nggak tahu aku pokoknya melok sampean tok aku Cak Gamas. Sampean tahu undang-undang Cipta Kerja enggak?
Cipta Karya tahu saya. Oh, Cipta Karya tahu. Cipta Karya enggak. Oh. Cipta Cipta Karya Karya tahu itu nama saya. bidang di Dinas PU ya. Betul, PU Oke. Cipta Karya. Ya, kalau di Undang-Undang Cipta Kerja itu kan ada tuh portalnya. Itu kan Omnibus Law. Kalau Omnibus Law tahu enggak? Oh, berarti sebelum masuk ke Undang-Undang Cipta Kerja itu ada cegatannya gitu ya, Cak? Kayak portal mau masuk ke mall kan ada portalnya itu, Cak. Nah, ya betul lah. Jadi di dalam portal itu tadi, aduh susah sekali ya ngomong sama orang yang waktunya masuk museum. Portal itu maksudnya sebuah website ya. Di situ ada sebuah informasi. Nah, dalam website informasi website itu tadi menyajikan rancangan peraturan perundangan, rancangan peraturan berupa rancangan peraturan pemerintah, ada rancangan peraturan presiden. Nah, Undang-Undang Cipta Kerja itu sendiri kan mengamanatkan semakin banyaknya terbuka kemudahan berusaha lah pada intinya gitu. Nah, ada RPP kemudahan perizinan. RPP sampai tahu enggak? Jangan-jangan rencana pemilihan penyedia lagi. Rancangan peraturan pemerintah. Nah, itu ada tuh yang tentang yang berkaitan dengan perizinan. Nah, itu di situ sudah diatur tuh nominalnya yang untuk 15 miliar itu usaha kecil. Usaha kecil itu masuk dalam usaha mikro, usaha kecil sendiri, dan koperasi. Nanti otomatis juga dan sedang digodok juga secara simultan dari peraturan turunan ini tadi termasuk Perpres itu sinkron semua. Nah, jadi yang simultan itu apa, Cak? Simultan bersama. Simultan itu apa? Simultan itu kalau kelamaan duduk terus rasanya kakinya tuh kayak dikerubungin semut gitu. Itu semutan, Cak. Bersamaan. Aduh, padahal kan bisa ya Pak Edi ngomong bersamaan simultan, aduh. Bahasa kuno ya. Sama penggemar Ikatan Cinta itu. Aduh, ini jadi nanti itu angka ini akan sinkron lah. Yang dikhawatirkan Pak Cak Mustafa tadi bahwa di OSS nanti itu 2,5 miliar tuh akan ngikutin juga nih dengan Perpres ini, gitu loh. Ya. Kalau dengan Ikatan Cinta berarti bisa sinkron juga nih, Kang Mas. Nah itu kayaknya nggak mungkin bisa sinkron kayaknya karena sudah lewat tanggal 14 ini. Berarti di pasal 65 ini ya Cak, yang rubah pasal 65 yang di Perpres. Oh ya, betul. Saya agak sedikit hafal Cak. Pasal 65 ini. Pasal 65 ya. Agak sedikit hafal ya. Ini berusaha ngapalin ya gara-gara kemarin nyampe 230 ya. Ojo ngono lah, gak enak nih Pak LT loh. Yang penting kan sudah berusaha, wong kurang 4 poin loh Pak LT. Mbok itu tolong lah konco api ya. Mantap. Terus yang menarik itu juga nih. Cak Mos sama Cak Gamas nih. Kemarin itu si Pak Al itu nelpon ini terkait peranan dia selaku PPK ini nih. Nah, ini kan, ini ada. Nah, ini di pasal 10 nih. Pasal 10. Nah, ini kan pasal 10. Nah, ini kan. Sebelumnya di pasal 9-nya dulu, maaf. Nah, pasal 9-nya dulu. Pasal 9-nya dulu, yaitu ini ya. PA melimpahkan kewenangan kepada KPA, gitu kan. Nah, ini pasal 9. Turun ke pasal 10. Nah, ini pasal 10 ayat 3 ada yang dirubah di ayat 5-nya. Dalam hal tidak ada personel yang dapat ditunjuk sebagai PPK, KPA dapat merangkap sebagai PPK. Nah, ini ada persyaratan kan, kalau tidak ada yang dapat ditunjuk sebagai PPK, maka KPA merangkap. Nah, ini dirubah statementnya menjadi KPA pada PBJ yang menggunakan anggaran APBD dapat merangkap sebagai PPK. Jadi tidak kondisional, tidak ada klausul kalau nggak ada yang bisa jadi PPK.
Karena pada prinsipnya katanya KPA itu sebagai PPK, kalau di PP 12 konsisten dengan UU nomor 11. Nah, ini juga saya nggak ngerti nih. Ini mah menurut berita dari Pak Aldi Sinetron Ikatan Cinta saja katanya begitu. Ini yang lebih ngerti di daerah ini. Nah, terus juga katanya sih ya bingung katanya. KPA itu ex officio, gitu kan? Ex officio. Terus menjadi PPK, yang mana PPK itu harus mempunyai kompetensi khusus, bukan hanya sebagai pemain sinetron, tapi harus bisa. Nah, lanjut ke pasal berikutnya nih, ke pasal 11 di dalam terkait PPK. Nah, tugas PPK ini kan menyusun perencanaan, spesifikasi, rancangan kontrak KPS. Ini yang ABCD ini yang lumayan butuh pengetahuan pengadaan nih yang ABCD ini. Nah, sedangkan yang lain-lain itu ya bisa nempel lah sebagai ex officio itu. Nah, sehingga di dalam pasal 11 ayat 3, pasal 11 ayat 3, PPK dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam ayat 1 di atas dapat dibantu oleh pelanggan pengadaan. Nah, ini dirubah ya, diganti, terus ditambah ada ayat 4. Nah, ini perubahannya nih, perubahannya ini dalam hal tidak ada penetapan PPK, berarti si KPA tuh yang jadi PPK ya, karena tidak ada yang jadi PPK ya. BA-nya harusnya. PA atau KPA ya. Ya. Oke. Maka pada PBJ di APBD, PA KPA menugaskan PPTK untuk melaksanakan tugas PPK. Nah, jadi ditugaskan tuh PPTK tuh sebagaimana dimaksud ayat 1 huruf A sampai M. Nah, dalam artian ini kalau dari informasi tetangga sebelah, katanya untuk membantu yang kompetensi tadi, bikin spek, bikin HPS, bikin draft kontrak, gitu kan. Nah, kemudian PPTK yang melaksanakan tugas sebagai PPK wajib memenuhi persyaratan kompetensi PPK, berarti harus bersertifikat lah kurang lebih ya. Kemudian apa lagi ya? Nah, sehingga ya tentunya agar bisa comply dengan aturan ini, ya KPA juga kurang lebih harus memiliki kompetensi dong dalam pengadaan. Atau bagaimana nih? Silahkan. Kak Mustafa, ex officio ngerti enggak? Aku iki ape takoni iku. Mantan ya. Pak LD iki. Jangan sampean ngerti. Apa ex officio itu dikira tuh aplikasi kayak Microsoft Word, Excel. Itu Microsoft Office gitu ya. Enggak. Aku iki wis batin ketno, waduh Pak LD ketularan Cak Gamas iki ke-Inggris-Inggrisan iki aku. Ex officio maksudnya apa ya Pak LD ya? Ex officio itu rangkap jabatan, Cak. Duh, lek ditulis ngono apa gak iso? KPA rangkap jabatan ngono gak iso ta? Loh. Koreksi lah sebenarnya. Langsung diubah. Jangan tidak. Saya ini kan saking koplaknya saya tok ini. Nah, ini. Jadi itu kalau KPA tugas di bidang keuangan. Nah, tugas di bidang keuangan. Nah, jadi memang aturannya sudah sinkron. Sebenarnya sih tidak diubah pun sebenarnya perubahan Perlem 19 tahun 2019 ya, per RKPP itu juga sudah nyebutin tuh pasal 5 ayat 1 itu disebutkan pengangkatan PPK harus sesuai peraturan perundangan. Nah, cuman karena kita nih banyak yang masih tekstual gitu ya, belum kontekstual, mungkin dalam tanda petik ya sudahlah mungkin diubah lah ya supaya tidak dianggap aturannya bertentangan gitu. Padahal kan Perpres kan
ngatur APBN juga gitu ya. Nah, jadi ya sudah apa nih untuk APBD-nya biar teman-teman di daerah nggak bingung. Ya, jadi ya PP 12 karena dia lebih tinggi daripada Perpres, ya wajib diikuti pemerintah daerah dulu nih teman-teman di pemerintah daerah, bahwa yang boleh menjadi PA-KPA itu mutlak adalah PPK. Yang boleh menjadi PPK adalah mutlak PA-KPA. Balik sampean. Ini sampean mendengarin ngerti orang ini. Aku sih mikir, padahal gini Pak Eldi ya. Mohon maaf di daerah-daerah seperti di tempat kami ini, PA itu sudah mengangkat PPK sebagaimana tahun-tahun sebelumnya ini Pak Eldi. Teman-teman yang memiliki sertifikat kompetensi, teman-teman yang memiliki sertifikat tingkat dasar, itu walaupun mereka bukan struktural, ada ini yang diangkat sebagai PPK. Nah, dengan terbitnya Perpres ini dan dengan kemarin baru-baru kemarin ini ya Pak Eldi, terbitnya Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77. Berarti harus direvisi nih Pak Eldi ya, para PPK yang sudah diangkat kemarin ini ya, di bulan Januari. Nah itu kalau kata Pak Al sih nggak masalah kalau kata Pak Al itu ya. Soalnya Pak Al kan ya tahunya ya di sinetron itu Pak, dalam sinetron kalau terkait ke hal-hal lain ini Cak Gamas nih ahlinya ini, masalah Permendagri segala macam gitu kan. Yang jelas sih kalau dari sudut pandang Perpres ya, bahwasannya ya tadi itu PPK dapat saja, jadi KPA lah, KPA dapat saja kan ini kan, merangkap sebagai PPK dapat kan, itu kan, boleh-boleh saja. Dan yang paling penting ya tadi ketika KPA itu menjalankan tugas ke PPK tentunya membutuhkan kompetensi gitu kan. Nah, kalau KPA-nya ataupun PA tidak punya kompetensi bisa dibantu tuh oleh PPTK. Nah, tentunya PPTK-nya harus memiliki kompetensi. Jadi kalau kata Pak Al tadi ya harus punya kompetensi biar nggak pusing-pusing gitu nyari siapa pembunuhnya, siapa pembunuh bayaran itu kan, nyari anting sampai ke sana kemari. Aduh, masalahnya selesai gitu. Aduh, masalah nggak selesai gitu kan. Tapi namanya sinetron gitu. Kalau kayak gitu nggak seru ini. Berarti anu ya Pak Eldi. Berarti anu ya Pak Eldi ya. Kalau yang di Perpres kemarin kan ada pengecualian. PPK yang dijabat oleh KPA tidak wajib memiliki sertifikat ahli PBC tingkat dasar. Berarti di Perpres yang baru ini tidak ada pengecualian lagi ya Pak Eldi ya. Mutlak harus memiliki kompetensi ini Pak Eldi. Nggak ada kata-kata pengecualian ini. Nggak ada kata-kata pengecualian, tapi saya nggak tahu ada kata-kata wajib nggak ya. Tapi kalau KPA tidak memiliki kompetensi, ya berarti tidak akan sesuai dengan Perpres ini, gitu kan? Hanya dalam melaksanakan pengadaannya tidak akan comply dengan Perpres ini, tidak akan sesuai dengan arah tujuan dari Perpres ini, gitu. Itu sebetulnya. Mungkin secara statement di sini saya tidak menemukan juga kewajiban itu. Kewajibannya di PPTK, kewajibannya itu. Ya apa Cak Gamas ini solusi ini Cak Gamas. Ini kan teman-teman di daerah pada bingung ini. Betul, saya perhatikan juga draftnya dulu ya. Jadi berarti sampean durung maca ta Cak? Oh sudah baca, cuman kan belum hafal. Oh iya. Ya, karena saya kan nggak ada beban untuk harus nembus 230 lagi, Cak, itu udah tahun lalu. Ojo nyindir maneh, Cak. Kurang 4 poin loh Pak Eldi ini, Cak. Kebangetan mbok kanca dhewe ditolong lah. Sebenarnya waktu itu sampean kurang 4 poin ya? Iya. Sebenarnya bisa ya saya bagi waktu itu ya.
Iya, sampean kayak aku 4 poin, sampean 230 aja cukup. Nah, kan enak Ya kalau jadi cukup, masih berbagi. dapat 239 Heeh. waktu itu. Iya, Jadi kalau berbagi saya dengan sampai, teman kan kewajiban. tapi waktu itu nggak dibolehin sama panitia, gimana tuh? Yo, ojo ngomong-ngomong lah, Oh gitu Rono. ya. Ya jadi betul ya, sepertinya memang kalau kita perhatikan di pasal pasal 10 ini memang tidak ada pengecualian, artinya memang ya wajib memiliki kompetensi ya. Tapi biasanya hal seperti ini apa nanti akan diatur di bawah di dalam perlem biasanya ya Pak Heldi ya, supaya kita tidak melangkahi aturannya nih. Bisa juga itu. Enggak ya. Tapi Tapi perlem ya kan nggak boleh bertentangan, Pak, dengan perpresnya. Karena ini belum diatur aja sepertinya ya. tidak ada statement. Tidak ada statementnya, jadi mungkin dalam perlem nanti mungkin diatur lebih detail mungkin. Tapi kalau ngelihat dari Permendagrinya harusnya bisa comply harusnya dengan aturan ini. Sesuai dan patuh lah maksud saya. Sebelum saya diprotes lagi Tapi nih bahasa Inggris ke Inggris ini. komplai lah, saya kan lah. Apa komplai itu, Cak? Ya tadi sudah saya sebutin, saya ulangin lagi. Tapi sampai mau nanya apa nih Cak? Kak, gini, tadi sudah dijelasin Mbak Eldi, PPTK itu dapat membantu mulai huruf A sampai huruf M. Dapat Berarti ya? tidak, berarti kan kewenangan itu tidak ada kan gitu ya, Cak? Berarti Cak ya, kewenangan untuk yang berakibat pengeluaran anggaran negara, menandatangani kontrak kan tidak ada itu, Cak. Yang kewenangan di Perpres kan ada yang Perpres yang lalu ya 16 ya. Iya. Berarti betul ya, PPTK enggak memiliki kewenangan untuk menandatangani sebagai komitmen, enggak ada dia aja. Enggak, kalau di PP 12 dan Permendagrinya tidak dimungkinkan. Tidak dimungkinkan. Ya hanya PA-KPA saja gitu ya. Tapi memang itu masih jadi perdebatan sih, ada beberapa, ini rame nih Pak Heldi memang untuk yang diaturan di daerah ini mazhabnya macam-macam ini ada berbagai persepsi gitu ya. Cuman kalau penalaran saya dapat dibantu tidak sama dengan dapat melimpahkan. Dapat dibantu tugasnya dengan dapat melimpahkan tugasnya itu tidak sama gitu. Makanya tadi yang ditulis Pak Heldi yang ditulis dalam yang disampaikan dalam peta pikirannya Pak Heldi ini tadi berdasarkan draft ya memang membantu ya Pak Heldi ya bahasanya ya. Betul. Ini. Bawah. Menugaskan. Nah, dalam kalau begini boleh bisa saya tanya lagi Pak Heldi ya? Ke Pak Gamas, pertanyaan ke Pak Gamas Pak. Kalau terkait sinetron boleh, jadi sudut pandang saya itu hanya sudut pandang sinetron Ikatan Cinta Pak. Ya, siap. Sinetron Ikatan Cinta itu ya, selaku si Pak Al itu kan pecinta pengadaan Pak ya, pecinta pengadaan. Nah itu di dalam Ikatan Cinta beliau katanya ya tadi itu kalau memang pengadaannya mau benar tentunya seorang PPK itu harus punya kompetensi gitu kan. Nah apakah itu terutama mengacu ke tugas PPK ini yang ABCD ini ya, ini yang bikin spesifikasi, yang membuat kontrak dan HPS. Nah terutama ini perlu kompetensi. Nah sehingga dalam pelaksanaannya bisa dibantu oleh PPTK gitu kan. Nah PPTK-nya ini waktu rapat dengan PAK itu apa ya? Saya lupa tuh. Nanti saya Gamas sekali tahu PAK itu apa. Di rapat antar sinetron itu kan. Itu sudah sepakat
bahwasannya PPTK wajib punya sertifikat kompetensi itu. Ada tuh di bawah nanti itu. Ya. Punya sertifikat itu. Gitu. Nah, terus tanya lagi maklum ya. Kami PPTK maklumi, ini ya maklum lah, mau ngoplai kan kudu mbok maklumi lah, Cak. Iyalah. Beda, kalau Cak Gamas kan sudah mulai jadi profesor itu, Pak LT. Nah, kalau di membantu, berarti PPTK ini tidak memiliki kewenangan untuk menetapkan ya, Cak Gamas ya? Menetapkan apa ini? Nah, contoh menetapkan spek, menetapkan HPS. Kalau di Perpres yang kemarin, itu semuanya kewenangan PPK. Cuman dibantu oleh tim pendukung atau tim ahli. Nah, kembali ke draft revisi Perpres ini kan dibantu oleh PPTK. Nah, apakah PPTK juga memiliki kewenangan untuk menandatangani? Apa mek bantu nyusun-nyusun toh? Mau nekorat karet terus ditusun jadi rapi gitu ya? Ya kalau dicocokin menetapkan itu maksudnya domisilinya tetap di situ ya, boleh aja sih Cak. PPTK itu tadi ditaruh misalkan dokumennya ini kamu tetap di sini ya, jangan kemana-mana. Untuk ngono tanda tangan Cak, menetapkan menandatangani maksudnya. Maksudnya ya kalau dalam bahasa di Permendagrinya membantu menyiapkan. Oh ini Cak, siap gerak. Ya, siap gerak gitu ya, siap. Berarti menyiapkan, wis sudah selesai gitu Cak ya? Ya, mungkin ya sebatas paraf berjenjang hierarki aja. Sampai tahu paraf berjenjang hierarki? Hierarki gua foto Cak, itu bahasa Indonesia loh itu. Enggak, aku udah jarang mengenal di Surabaya. Oh, hierarki itu kalau orang Jepang melakukan perbuatan yang memalukan, biasanya dia tusuk perutnya dengan pedang. Nah itu arah kiri ya. Itu arah kiri ya. Itu jokes lama ya, kayaknya di episode sebelumnya sudah saya pakai ya. Iya. Ya, batasan sampai tahu. Berarti sampai sebenarnya sudah tahu hierarki, berarti tingkatan. Ya, jadi PPTK biasanya mungkin ya menetapkannya sebatas paraf saja karena dia sebagai yang membantu menyiapkan gitu ya. Terus di Perpres baru ini apakah sudah tidak ada istilah tim pendukung, tim teknis gitu yang bantu PPK? Ada ya, kayaknya ada ya Pak Heldi ya. Tim pendukung, tim ahli itu tenaga. Sudah itu dibantu oleh PPTK? Ya, sebentar. Waduh, saya belum hafal sudah lupa Pak. Itu namanya ngeles ya. Nah kalau tim ahli kan itu tugasnya menetapkannya PAKPA ya kalau nggak salah. Itu memang pasal 9 masih bisa di huruf K dengan huruf menetapkan tim teknis itu masih bisa. Tim pendukung masih bisa? Bisa, masih di pasal 11. Nah, terus nanti apa tugasnya gak bertubrukan sampai PPTK aja? Nah, tergantung dari rantangnya, Cak. Tahu rantang nggak? Rentang ya maksudnya. Ya, rentang dengan rantang kan beda-beda tipis. Kalau kayak saya, rantangnya harus 4 tingkat sesuai body. Kalau sampean mungkin makannya cuma 2 tingkat aja rantangnya. Cek ngirit. Ya, kalau yang saya ya, kalau memang paketnya berat mungkin ya, paketnya berat itu maksudnya bukan ditimbang dokumennya ya, Cak ya? Berarti sering pengadaan batu, pasir, tanah ya, gitu ya, saya berat-berat beton gitu ya Cak ya? Untuk bangun 8 gedung 8 lantai misalkan. Nah, kan berat-berat ya semua itu Cak. Ya itu berat itu. Tapi lebih berat lagi untuk panjang sabar Cak menghadapi sampean. Katanya Pak LD itu Cak, kalau merasa berat, geletak no, jangan dipaksakan ya Pak LD ya.
jangan dipaksakan, taruh, dikurangi dikit-dikit gitu ya. Nah, tapi pada dasarnya mungkin yang ini kalau dilihat mungkin sudah untuk pasal-pasal untuk menyelaraskan ya Pak Eldi ya dengan pengelolaan keuangan daerah ya. Pak Eldi? Pak Eldi kayaknya lagi off ini. Oh iya ya. Gimana tetap bisa. Pak? Ada gangguan sedikit. Gimana? Jadi yang pada dasarnya pasal-pasal dan ayat ini tadi memang untuk menyelaraskan dengan keuangan daerah ya supaya tidak dianggap bertentangan satu sama lain aturannya. Ya, betul Pak. Betul. Oke. Betul. Saya lagi nyari skrip di sinetron Pak. Sebentar Pak ini biar bisa didengarkan ucapan langsung dari Bang Al. Sebentar ya. Kalau mau dibahas ini Pak satu lagi nih. Cak Mus sama Cak Gamas boleh. Yang mana? Yang ini nih, yang seru juga ini terkait pembuatan spesifikasi pasal 19 nih. Wis. Di perencanaan ya maaf. Nah di perencanaan. Nah ini nih. Jadi ini penyebutan merek pada tender cepat dihapus nih. Nah jadi ceritanya, nah ini pasal 19 yang barang jasa pada tender cepat. Nah ini dihapus. Nah ini katanya kenapa? Karena tender cepat menjadi fasilitator. Jadi fasilitator itu bukan hanya untuk mengajar ini. Ada narasumber fasilitator. Nah ini tender cepat menjadi fasilitator yang ingin merek tertentu. Tapi bukan berarti tidak boleh menyebut merek. Boleh menyebut merek asal ya tadi memenuhi kembali pasal ini. Jadi dengan metode apapun boleh menyebut merek asal ya termasuk suku cadang atau bagian dari satu sistem. Tapi kalau untuk tender cepat boleh menyebut merek hanya B dan C. Jadi di sini di metode pemilihan nih, di metode pemilihan. Nah ini pelaksanaan. Pelaksanaan. Yang mana ya? Saya lupa nih, pelaksanaan pemilihan penyedia pasal 38 ya, 38 nih. Nah, penyedia. Nah, ini. Nah, tender cepat itu dimungkinkan dapat menyebut merek sebagaimana diatur pasal 19 huruf B dan C. Jadi bukan berarti tidak boleh menyebut merek, boleh menyebut merek kalau memenuhi B dan C. B dan C dari 19 ini nih. Nah kira-kira, nah B dan C, jadi komponen barang jasa tidak termasuk, hanya B dan C malah nih, di skripnya ya, di skrip sinetronnya nih. Saya nggak tahu apa scriptwriternya lupa, enggak sih, nggak mungkin ya, ini B dan C ini. Gitu. Nah kira-kira dampaknya gimana tuh? Yang pokmil harus. Ini. Kok jas yang kerjaannya hanya ngemil mulu. Nah, sebetulnya apa ya dasar pemikirannya menghilangkan merek di tender cepat itu apa ya Pak RT? Kan gini ya, mohon maaf kadang-kadang si user itu memang pingin merek A karena kualitas, biasanya kan begitu, karena kualitas sehingga pilih merek A. Kualitas apa keinginan, ayo. Enggak lah. Kan masalahnya gini Pak Eldi. Negara tertentu itu pandai menembak spek, menembak ya segalanya lah. Bisa ditembak sedemikian rupa sehingga speknya selalu mirip dengan barang yang branded gitu ya, dari Eropa, dari Amerika misalkan kan gitu. Solusinya dengan tender cepat. Nah, kalau sudah dihilangkan begini, sebetulnya keistimewaan tender cepat di mana ya? Kalau sama dengan tender biasa. Ya Pak, di dasar pemikirannya dulu Cak Gamas. Saya tak takokno Cak Gamas. Tapi tadi lo sudah ditanya loh, kira-kira itu pelaksanaannya, implementasinya gimana? Sampean belum jawab sudah nanya duluan. Kan nggak fair. Oke. Di pelaksanaannya tender cepat ini mohon maaf nih. Memang sering bermasalah Pak Eldi. Ya jujur aja, para penyedia ini, tidak semua penyedia sih,
Begitu ada tender cepat tanpa survei barang, langsung harga yang dimasukkan. Begitu belum terendah, masukkan lagi sampai dia merasa terendah. Nah, ini terus terang aja menyusahkan para Pokja, para PPK. Nah, nyatanya pada saat kita undang untuk verifikasi data kualifikasi, sulit datangnya. Juga tidak bisa dihubungi. Kenapa tidak bisa dihubungi? Nah, ini Pak LD mungkin sedikit masukan. Bagaimana sih disikap itu pada saat penyedia mengisi data identitas diri, identitas perusahaannya atau badan usahanya, wajib mengisikan nomor handphone atau nomor telepon yang bisa dihubungi. Kalau itu tidak diisi, maka dia tidak bisa melanjutkan data. Itu sangat menyulitkan kami loh Pak LD di tingkat Pokja, di tingkat PPK. Pernah kami sudah tetapkan, Cak Mus, ini aku cara menghubungi penyedia bagaimana ya? Nomor teleponnya nggak ada, di email berkali-kali juga nggak respon. Nah ini banyak terjadi begitu Pak LD. Berarti ini begitu di kontrak juga nggak mau. Ayo Pak, iya Cak Kamas. Berarti ini kan menjawab dari apa yang disampaikan Pak Heldi tadi bahwa Pak Heldi mungkin bisa digeser ke yang fasilitator tadi Pak, tender cepat menjadi fasilitator. Ya, tender cepat menjadi fasilitator yang ingin merek tertentu. Nah, jadi ya kembali lagi nih, kalau pada dasarnya kan kalau kita lihat pengadaan barang jasa itu kan bukan karena keinginan tapi kebutuhan nih. Nah, identifikasi kebutuhannya. Kemudian kan kita lihat lagi nih semangatnya dari proses tender cepat itu tadi. Kalau saya tidak salah mengingat itu di pasal 4 itu ya disebutkan ada banyak perubahan ya di pasal 4-nya yang tujuan pengadaan itu huruf C-nya itu meningkatkan peran serta usaha mikro usaha kecil, kemudian G-nya mewujudkan pemerataan ekonomi dan memberikan perluasan kesempatan usaha, hanya meningkatkan pengadaan berkelanjutan. Pengadaan berkelanjutan itu kan aspek ekonomi, sosial, dan lingkungan hidup. Sosial di dalamnya termasuk ada komunitas lokal gitu. Nah, dengan adanya tender cepat ini tadi itu lebih ke arah keinginan sebenarnya, lebih ke arah keinginan ketika dia boleh menyebutkan merek. Arahnya itu sepertinya saya membaca perubahan ini tadi ya bukan kita ini kan kebanyakan tidak dengan adanya peluang boleh menyebut merek di proses tender cepat seolah-olah tidak memberi ruang bagi produk dalam negeri untuk menjadi tuan rumah di dalam negaranya sendiri gitu. Jadi sudah langsung nyebut merek nih tendernya gitu ya. Pengadaan komputer mereknya apa buah penggigit. Nah, misalkan. Nah, itu kan sudah langsung terkunci itu kan buatan dari luar negeri. Nah, jadi kalau mau yang seperti itu ya gunakan metode yang lain. Nah, seperti apa? E-purchasing. Nah, itu boleh. Tapi kalau tender cepat yang memang ada kompetisinya, ya silahkan menggunakan produk yang ya jangan menyebutkan merek langsung. Tapi memang ada nih yang menarik itu di pasal atasnya itu tadi menyebut mereknya itu kan dibolehkan kalau dalam ketentuan di pasal 19 ya tadi ya. Nah, huruf B dan C tetap masih dibolehkan suku cadang atau bagian dari sistem yang sudah ada. Jadi memang bukan satu sistem kesatuan ya, tapi masih dimungkinkan. Nah, bukan berarti tidak apa ya. Jadi pada dasarnya ya tender cepat ini ya memang cuma sekedar ya yang sudah terkualifikasi dan tidak seperti kayak tender biasa waktunya lebih singkat jadinya. Mungkin jadinya seperti itu ya Pak Heldi ya. Pak Heldi? Wah, hilang lagi lihat sinetron nih, jangan-jangan ini. Lagi seru-serunya si Andin ini kayaknya ini. KPA yang merangkap sebagai BPK, maka KPA tersebut dapat mengangkat atau dapat menugaskan, jadi bukan mengangkat, tapi dapat menugaskan BPTK
untuk melaksanakan tugas BPK segera masuk S1 ada. Jadi memang S1 ini adalah kegiatan-kegiatan BPK yang membutuhkan kompetensi di bidang pengadaan barang jasa. Dan kalau kita lihat tiga yang menetapkan di pendukung, menetapkan di ahli maupun menetapkan. Kok suaranya saya nggak asing ya? Ini direkturnya Pak Heldi ya? Ya Pak, yang jelas bukan Bang Al, bukan Pak Al, bukan. Iya, ya. Direktur baru ya. Nah itu tadi sudah disampaikan. Tapi ya anu Cak Mas, mumpung isi nyantol ini pikiranku, nggak apa-apa ya loncat-loncat dikit ya. Di situ kan dijelaskan KPA harus memiliki kompetensi sebagai PPK. Nah, yang dimaksud kompetensi sebagai PPK, apakah satu cukup memiliki sertifikat ahli PBJ tingkat dasar atau memiliki okupansi sebagai PPK kayak Cak Gamas. Nah, itu yang mana yang benar Cak Gamas? Menurut saya ya. Iya. Kalau menurut saya ya KPA itu kan sudah diangkat ya pasti kompeten lah itunya sudah. Tapi kalau menurut aturan belum tentu gitu ya. Dan mungkin arahnya ke 9 pilar reformasi birokrasi juga yang selaras dengan Undang-Undang ASN dan juga selaras dengan Undang-Undang Cipta Kerja untuk kemudahan dalam mendukung pelaksanaan penciptaan pekerjaan gitu ya. Ya harapannya KPA ke depannya itu nanti dalam seleksinya ya mencantumkan ke persyaratan dalam merit sistemnya ya untuk sertifikat kompetensi di bidang pengadaan barang jasa pemerintah. Mungkin arahnya akan didorong ke situ, Cak Mustafa. Mungkin. Baru didorong tak berarti? Kayak mobil aja. Dorong. Karena kan dasarnya kita nih aturan itu kan perbaikan dari sesuatu yang memang sebelumnya kita pandang kurang ya. Aturan kan nggak mungkin tuh langsung jadi langsung sempurna. Kalau dibaca dari Kepres 18 2000 aja dengan Perpres 18 16 2018 itu udah banyak perubahan yang signifikan tuh gitu kan. Ya, jadi memang ya masih sabar gitu ya. Masih sabar Cak gitu Cak. Yakin bisa Cak? Kita jangankan ya artinya jangankan sertifikat hanya kompetensi PBJ Cak. Belum memiliki SIM untuk duduk aja sudah diduduk kan kok kan begitu. Ya kan ini kenyataan di lapangan. Nah, apakah yakin kalau dia sudah memiliki semua syarat hanya tidak memiliki sertifikat kompetensi PPS sebagai PPK, dia tidak jadi dilantik. Yakin ya? Wah, itu berat itu, bukan saya yang bisa jawab itu. Itu kayaknya yang bisa jawab Bapak Jakat itu. Nah, kalau bisa seiring, sejalan, dan selaras dengan aturan ini, aturan-aturan yang lain tentang PBJ, saya yakin para KPA akan berkompeten ya Pak LD, Cak Gamas ya. Ya. Ini ada nih tambahan sedikit di skrip sinetron nih Mbak. Iya ya, gimana? Eksekusi nih. Tapi ada satu hal yang mereka lupa bahwa ada perbedaan yang mendasar antara KPA dengan BPK. Kalau KPA memang dari turunannya dari undang-undang BPK-nya itu adalah merupakan pejabat eksposisi. Pejabat eksposisi artinya ketika seseorang menjabat sebagai jabatan tertentu, maka jabatan KPA itu bisa melekat dengan sambutan. Apalagi kalau kita bicara aturan terkait dengan KPA. Jadi secara apapun yang dijelaskan, itu menjadi pejabat tertentu dari eksposisi sebagai KPA, maka dia bicara pengadaan barang jasa, maka jabatan PPK itu adalah jabatan kompetensi khusus. Sehingga ketika orang KPA merangkap PPK, itu belum mungkin mereka kompetensi itu. Kalau mereka tidak mempunyai itu sudah mulai pasangan yang oleh orang yang benar ya sesuai dengan konsep kita. Nah, oleh karena itu apa saja. Jadi KPA
artinya daerah itu bisa melakukan pengadaan menuju persis seperti yang ada di Perpres 16 ini, bahwa dia bisa menghentikan. Tetapi dalam hal tertentu, ya kalau dia masih ingin merangkap, silakan dirangkap sebagai daerah. Jadi tidak perlu dikenal lagi sebenarnya, tapi adalah merupakan pilihan. Nah, selanjutnya di pasal 11, berangkat dari konsep bahwa PPK itu adalah jabatan kompetensi yang diambil, maka untuk KPA yang merangkap sebagai PPK, maka KPA tersebut dapat mengangkat atau dapat menugaskan, jadi bukan mengangkat, tapi dapat menugaskan PPTK untuk melaksanakan tugas PPK segera masuk S1 ada. Jadi memang S1 ini adalah kegiatan-kegiatan PPK yang membutuhkan kompetensi di dalam pengadaan barang jasa. Dan kalau kita lihat 3 sisanya mengenai menetapkan di dukung, menetapkan di ahli maupun menetapkan SPT BJ, itu adalah memang tugas atau kewenangan yang berhubungan dengan kewenangan yang bersangkutan, sehingga itu tidak perlu mereka dan di PHK yang baru lalu kita juga sudah sepakati ini dengan Kemendagri bahwa PPTK yang melaksanakan tugas PPK sebagai masuk yang wajib memenuhi persyaratan kompetensi sebagai itu. Jadi mereka tinggal pilih. Kalau mereka punya PPTK yang mempunyai kompetensi, mereka bisa melaksanakan tugas sebagai S1 atau sekalian PPTK-nya ditunjuk sebagai PPTK. Nah, ini berhubungan lagi dengan pasal 10 yang tadi, ini bisa menjadi pilihan, bisa menjadi kondisional. Kemudian selanjutnya di pasal 13. Cukup? Cukup. Silakan Pak Neris. Nomor 4 ini. Dapat Nomor 4 menugaskan ini, ya. Pak. Berarti dapat menugaskan. Nah, cuman di nomor 4 ini Pak Erdi, pertanyaan saya. Ya wajib memenuhi persyaratan kompetensi PPK. Nah, ini Cak Gamas. Apakah cukup sertifikat TBC tingkat dasar atau seperti Cak Gamas memiliki sertifikat kompetensi PPK yang dari LKPP itu ya? Jangan bilang-bilang, aduh, sampai ini bikin saya tambah tugas loh, sadar saya sudah sedang. Loh, kan dengan demikian Cak Gamas bisa diangkat sebagai PPTK yang merangkap sebagai PPK, kan gitu Cak. Honornya kan tambah ini saya nanti titip sama Cak Rangga, ini harus di-cut, nggak boleh dipublikasikan, karena ini bakalan repot saya kalau jadi PPK satu kabupaten ini, PPTK. Kan sampean toh yang memiliki ini Cak, kompetensi di kabupaten sampean. Jadi itu tadi ya sudah clear lah. Jadi kita aja lah, loncat ke yang lain lah. Loncat, kawanin jawab Cak. Iyalah, itu beban berat itu. Tapi pada prinsipnya kan gini, PPTK itu kan dalam Permendagri itu kan dia menjalani satu atau lebih kegiatan yang menjadi bidang tugasnya. PPTK itu kan harus pejabat struktural kalau di Permendagri yang baru. Dan dia harus membidangi kegiatan itu lebih dari bisa satu atau lebih dari program yang ada di bidang tugasnya. Nah, artinya kalau dalam bidang tugas yang banyak pengadaan barang jasa pemerintah di bidang kompetensi yang tertentu itu tadi ya, kan ada tuh tipologi PPK yang diterbitkan dari surat edaran kepala LKPP tipe C, tipe B, tipe A. Nah, itu yang diikutin Cak Mustofa gitu. Kalau yang sekedar belanja rutin saja itu ya PPK yang masuk dalam kategori tipe C. Itu cuman ya kayak belanja ATK apa segala macam. Itu kalau saya nggak salah ingat SK-nya surat edarannya kepala LKPP nomor 32 atau nomor 22 tahun 2019, saya lupa. Nantilah kita buka gitu, Cak. Ini Pak LD udah bukain. Tipologi kok apa sih, Cak?
Aduh, hai. Anu, Cak, tipologi itu misalkan Sing gawe anu salah ketik gitu saja. iya, itu typo, Cak, typo. Beda. Lah kan Tipologi, tinggal tambah logi. anu, maksud saya tipologi itu Iso ngomong tapi gak karepe repot sampe iki. Cok tipologi itu muncul anu, tamangkane. ya, yang dalam sampai tahu kaset, Cak? Oh, tahu lah. Nah, itu yang dalam mobil itu dulu kan mobil kalau zamannya sampean. Nah, itu tuh ada tipologi itu di dalamnya. Nah, itu tipologi. Apa tuh, Cak Bos? Tip. Tipologi ada tipologi dangdut, apa tipologi disco, tipologi reggae, ya tergantung suka-suka. Wah, ini ketentuan peralihan ya. Oke. Ya pada intinya sih kalau disebut kompetensi berarti kan sudah di atas dasar lah ya gitu kan ya. Tinggal nanti kita dilihat detail. Ini saya juga tadi itu belum hafal sudah lupa gitu kan. Ya dengan dilihat detail ini ada pengecualian kan. Ini soalnya SDM itu ternyata ini apa sekarang beranak pinak ini SDM itu. Jadi apa SDM itu sekarang ada 3, ada sumber daya pengelola fungsi pengadaan, sumber daya perancang kebijakan, ada sumber daya pendukung ekosistem. Nah, ini banyak istilah-istilah yang saya juga tadi tipologinya macam-macam ini. Tipologinya ini. Itu nanti mungkin ya kalau Cak Gama sudah baca silahkan lah. Kalau saya sih ini belum lupa sudah hafal sudah belum hafal sudah lupa ini. Ya lah kurang lebih seperti itulah intinya ya. Kalau di ujung ini kan kalau misalkan pahit-pahitnya belum ini masih ke dasar ini kan, cuman sampai mana dasarnya kan kalau saya berenang kan ada yang dasarnya itu 3 meter, ada yang 1,5 meter. Kolam renang itu ya. Iyalah, jangan ada teliti lagi lah. Tapi tadi gimana kembali lagi apa Cagamas yang KPA itu berarti udah clear ya, aman ya? Clear, sesuai sudah dengan Permendagri. Gitu ya, ikutin aja ya. Ikutin aja. Cuman yang enggak yakin ini Pak Eldi, memiliki kompetensi itu yang berat Pak Eldi. Ini kan di Indonesia termasuk makhluk langka kayak Cak Gamas ini, walaupun muda ini makhluk langka ini Pak. Itu yang berat Pak Eldi. Padahal saya bukan ahli muda loh. Yang muda itu sampean, Cak. Enggak kan, wajib memiliki kompetensi. Menurut penjelasan Pak Eldi, ya bukan tingkat dasar sih, berarti di atasnya. Nah ini kan sementara ini masih makhluk langka ini Pak Eldi yang memiliki itu Pak Eldi. Ini kan bisa jadi kendala lagi nih Pak Eldi. Ya tinggal ini aja banyak makan kambing gitu Pak biar naik gitu kompetensinya itu. Itu tensi Pak. Itu tensi Pak. Ajak makan kambing, makan buah durian, terus durian meningkat tensinya. Tapi enggak kompeten ya tensi. Dan pertanyaan saya di awal Pak Eldi. Menjawab pertanyaan di awal di Perpres yang kemarin itu kan Pokja, PPK, PP harus ini fungsional PBJ, pengelola pengadaan barang jasa, Pokja dan pejabat pengadaan. Nah kemarin sudah ada solusi sementara SE33 nih, itu sudah ada solusi. Artinya yang penting memiliki sertifikat tingkat dasar boleh sebagai Pokja terhadap yang memiliki kekurangan fungsional PBJ. Nah, di Perpres yang baru ini gimana ya Pak Eldi ya terkait tentang itu ya? Nah, ini kayaknya udah lengkap di sini Pak. Coba tinggal didetailkan aja. Sepengetahuan saya sih ujung-ujungnya tadi dasar juga ya. Cuman ya tadi tergantung falamnya tadi itu. Ujung-ujungnya itu.
Berarti yang Sebenarnya B ini ada personil lainnya. ada pelebaran nih, ada pelebaran. Sumber daya, pengelola fungsi pengadaan, perancang kebijakan. Nah, ini kan, ini definisinya. Nah, terus, sumber daya pengadaan, ini terdiri pengelola pengadaan. Pengelola sebagai PPK, ada pengecualiannya. Nah, terus kalau ini ada personil lain, boleh P3K, ujung-ujungnya dasar. Gitu kan. Ya, harus ini Pak, harus agak tenang gitu ya, harus sambil di pinggir koram gitu bacanya nih. Nah, ini kan KLPD wajib memiliki pengelola dan menyusun renaksi Japung, gitu kan. Nah, tapi kalau belum mencukupi, boleh Pokmil, boleh 1 orang pengelola. Jadi terus ada pengecualian lagi. Anggota Pokmil, PNS, sertifikat kompetensi dan atau dasar ujung-ujungnya itu kan. Pejabat pengadaan yang tidak dapat dilakukan oleh pengelola dapat oleh PNS yang bukan Japung lah gitu kan, yang memiliki dasar gitu kan, dasar lagi. KLPD yang belum memiliki pengelola Japung sampai tersedianya pengelola, renaksi pemenuhan dilaksanakan oleh PNS dasar atau agen pengadaan. Dibaca, tapi saya takut salah ini soalnya ini bacanya masih sambil nonton sinetron kan ini, nggak fokus ya ini. Dibaca lagi ya, kenapa sih ini bukan sosialisasi ini mana? Maaf ya. Diskusi ya. Ini kan diskusi ringan. Saya juga masih belajar ini. Gitu. Nah, ini yang terpenting yang di tempat saya ini di tingkat Pokja ini Pak Eldi, di saya. Berarti kalau lihat ketentuan ini berarti tim Pokja pemilihan itu dapat dibantu 1 orang yang bukan pengelola pengadaan barang jasa, yang bukan fungsional ya Pak Eldi. Misalkan 3 orang, berarti yang 1 ASN tapi yang memiliki sertifikat dasar ini ya. Kembali. Kalau tidak mencukupi. Oh, kebalik tadi saya baca. Aku ngomong apa Cak Gamas? Ya tadi yang kebalik. Sampean salah dengar, Cak. Maksudku ini Pokmil itu wajib 1 tim ini dijabat oleh fungsional PBJ. Kan itu misalnya 3 orang, yang 1 wajib fungsional ini ya Pak LD berarti ya. Iya. Jadi Pokmil untuk setiap paket wajib beranggotakan soal kurang-kurangnya 1 pengelola kan. Pengelola itu kan ini ya. Japung gitu. Tapi ini akan Pak LD, ini akan jadi masalah ini di tempat Cak Gamas ini gimana, belum ada fungsionalnya ini. Masa mau impor dari Surabaya Pak LD? Baca. Saya juga siap kalau jadi anak buahnya Cak Gamas, saya mau jadi Pokmil. Saya kebetulan belum kepengen jadi bapak buah Pak Heldi. Tapi ini kan dalam hal belum mencukupi renaksi. Jadi kan Pemda menyusun rencana aksi. Kalau yang di Pemda yang sudah siap, ASN-nya banyak, ya berarti kan dia wajib memenuhi gitu. Terus kata-kata itu di mana ya Cak ya? Itu di layar kan belum mencukupi itu rencana aksi. Ya, oke. Tapi poin A itu kan wajib, Cak. Makanya kan pemenuhan pengelola barang jasa dalam hal pengelola pengadaan barang jasa di lingkungan KLPD belum mencukupi sesuai rencana aksi, maka Pokja pemilihan untuk setiap paket pengadaan wajib beranggotakan sekurang-kurangnya 1 pengelola pengadaan barang jasa. Wajib loh Cak ini Cak. Huruf A-nya, A-nya. Ada huruf B lagi. Pelaksanaan ini 2 aja. Ini kan yang pertama wajib, yang kedua anggota Pokja pemilihan selain pengelola pengadaan barang jasa dilaksanakan oleh pegawai negeri sipil yang memiliki sertifikat kompetensi tingkat dasar. Oh ya. Berarti Cak Gamas ini tetap pakai yang kedua ini A2 ya Cak ya? Nomor 2B harusnya, ayat 2B. Sebenarnya ini 2B sampai ya kalau kita lengkap baca perpresnya kan,
yang lama ini kan Perlem UKPBJ naik ke atas. Nah, Perlem UKPBJ yang naik ke atas itu kan sudah ngomong hal ini sebenarnya. Perlem 14 2018. Akhirnya karena yang sempat disampaikan juga oleh Pak Kepala LKPP waktu Rakor Nasional, membacanya masih banyak yang sepenggal-sepenggal. Ya akhirnya semua ketentuan yang ada dalam Perlem 14 itu tadi berkaitan dengan beban kerja UKPBJ itu dibuat lebih detail terus naik ke atas, akhirnya masuk di pasal 74 gitu. Jadi lebih mendetilkan saja sebenarnya, kalau perubahan itu tidak ada sebenarnya. Berarti dengan begini Pak Eldi, Cak Gamas ya enggak berjuang ini ya. Oh, berjuang. Berjuang. Kita sudah buat loh TPP-nya itu basicnya tempat CPN berapa, Cak? Rahasia. Enggak enak ada Pak Eldi ya. Siapa tahu kalau saya nyebutin basicnya kalau muda itu 2 digit gitu ya, basicnya mau pindah gitu. Tapi itu tadi kita sudah buat basic tinggi, tidak ada yang mau pindah ke sini, malah pindah ke tempat lain. Nah, kan artinya kalau kita berbicara peraturan itu wajib gitu kan, harus ada solusinya juga gitu. Kalau mau ngomong soal wajib yang pasal 75 itu pun kalau di Pemda mungkin semua udah bentuk UKPBJ ya, tapi kalau kementerian lembaga pasal 75 di Perpres lama itu enggak semua loh udah ikutin. Iya, kebanyakan masih banyak belum punya UKPBJ loh Pak. Nah, ya berarti kan ini ada kondisi. Nah, ada kondisi tidak bisa dipaksakan gitu. Jadi ya pada akhirnya di pasal 75-nya mungkin Pak Heldi ini sudah sudah ditambahkan 3 pasal yang menarik ini. Nah, jadi ada lembaga yang memang dikecualikan kalau dia tidak memenuhi kriteria untuk membentuk UKPBJ. Terus masih jadi boleh ad hoc ya Cak Gamas ya? Masih boleh ad hoc juga ya? Masih boleh lah. Karena kalau semua dibentuk nggak ada kerjaan kan ngapain gitu ya. Dan tidak semua kalau kementerian saya rasa masih logis lah ya, tapi kalau lembaga kan tidak semuanya punya pengadaan yang nilainya besar. Oke, berarti makanya kan kalau kita lihat LPSE-nya Kementerian Keuangan itu kan masih banyak tuh yang nebeng. Nah, nebeng dari UKPBJ-nya Kementerian Keuangan, berapa lembaga-lembaga, karena memang nilai pengadaannya relatif kecil gitu. Oke, tapi setidaknya Cak, kegalauan saya ini dengan terbitnya Perpres yang baru ini Cak ya, yang kemungkinan besok akan di launching, terjawab semua Cak Gamas ya. Kan galaunya kenapa Cak? Kan bukannya makin jadi galau enak, ya, terjawab makin galau. Sebenarnya kan enak aja ya kalau kita lihat, kalau posisinya seperti Cak Mustafa, ahli muda gitu ya, menangani pengadaan langsung tadi kan, berarti sampean hari ini besok ke Pacitan, habis itu besoknya lagi ke Trenggalek, besoknya lagi ke Jember, untuk ngurus pengadaan langsung kayak gitu kan bukannya lebih enak Cak? Ojo ndelok enak, ruwet Cak. Karena terlalu luas itu tadi ya. Ya, artinya inilah terjawab ya. Artinya Pokja, pejabat pengadaan itu bagi daerah-daerah yang belum memiliki itu masih bisa lah dengan tingkat dasar ya Cak Gamas ya. Ya, semoga enggak tingkat dasar terus lah, bisa naik. Repot loh kalau cuma modal tingkat dasar aja, repot. Nah, saiki dasarnya oleh apa soro-soro kan gitu ya. Tapi ya itu tadi ya, tingkat dasar pun lulusnya pun juga susah ya sekarang gitu kan. 165 ya Cak ya sekarang ya? Enggak, tetap dari dulu 167.
167 ya. Jangan-jangan sampean ini gara-gara mengurangi poin dari passing grade itu yang membuat nggak lulus 230 kemarin. Iya, kaya ngono. Udah dibilang passing grade-nya 230, sampean kurangin 228 targetnya. Ya jelas nggak Akhirnya lulus lah. kurang dikit-dikit terus. Waduh, mestinya Pak LCL kurang dikit aja, enggak apa-apa konco dhewe ngono wae ae. Lanjut. Siap, Pak Eldi, lanjut Pak. Saya di off videonya ya ini ya. Iya. Iya, iya, Pak. Hasilnya. Apalagi ya Terus ini? yang Sudah ini. Tender cepat udah. tender cepat sudah. Usaha Pak, kedua sudah. Oh ada ini nih, isu menarik juga yang terkait elektronik ini. Nah ini nih, elektronik ini. Elektronik. Ada toko daring. Nah, ini toko daring. Jadi e-purchasing itu bukan hanya katalog, e-purchasing itu termasuk toko daring. Di sini kan definisi dulu mana tadi definisi dulu. Nah, definisi di awal, pasal. Nah ini kan, nah awalnya ini kan. Nah, Awalnya angka 54 ya. Ya, tambahan ya, toko daring itu sisi informasi memfasilitasi pengadaan barang jasa melalui penyelenggara penemuan elektronik dan sisi daring. Nah, selanjutnya definisi IPROK. Definisi IPROK mana ya? Definisi IPROK di pasal 38 gitu, bentar. Penyedia. Bentar, nah saya belum hafal, sudah lupa ini dah. sama dengan saya, Pak. Sampean Cak belum lupa sudah hafal. Saya ini pokok lihat wajah Cak Gamas jadi pinter gitu loh. Jadi agak pinter. Kalau Nah, saya 38-nya kok hilang ini ya. Aduh, aneh. Hapus kayaknya nih. Persiapan. Ini nih. Pelaksanaan ini ya. 38 masalah ya. Pemilihan penyedia 38 ya. Nah, ini 38 ya. Nah, ini 38 Pak, betul. Nah, ini. Purchasing itu yang sudah tercantum dalam katalog elektronik dan toko daring gitu kan. Nah, kemudian toko daring itu barang-barangnya apa saja? Toko daring itu barang-barangnya itu ada di pasal 70 tadi 75 tambahan nih. Nah, ditambahkan nih. Nah, 75 masa ini. Mana tadi aduh. Pasal 72. Nah, ini 72. Nah, 72 ya. Nah, ini toko daring. Nah, ini barang-barang toko daring. Jadi toko daring itu di ayat 2-nya tidak ditayangkan pada katalog elektronik, berarti keluar kata elektronik. Yang standar, lihat satunya, yang resiko rendah, dan harga sudah terbentuk di pasar. Nah, kemudian nanti tunggu perlem terkait toko daring. Nah, ini Cak Mustafa standar ngerti atau toko daring dulu deh, ngerti nggak nih? Daring. Aku makanya kok sedang toko daring iki opo sih Jan kan Jadi, gitu ya Cak ya. Daring apa daring? Daring itu ya sering iku lho Cak. Kalau mulai pagi dijemur, siang kan sudah daring itu Cak. Oke, itu kering. Daring itu Daring ya tadi. itu ya. Ya, tadi itu sudah ditunjukin tuh, sampai berarti nggak nyimak. Pak Eldi udah nunjukin pasal 1 angka 54 toko dalam jaringan. Maksudnya gitu. Nah, terus gini Pak, terkait sanksi juga nanti diatur juga terkait dulu kan kalau e-purchasing dia ban prestasi terhadap kontrak kena sanksi gitu ya Cak Gamas ya. Kalau toko daring ini gimana Cak? Ada di bawah juga ya Pak? Ada. Oh, diatur juga ya. Di toko daring ini sudah ini ya, ada komentar nggak nih? Ya itu tadi standar ini gimana nih standar tadi nih? Apa standar itu yang berarti ini kan toko daring itu kan yang standar. Kalau ini kan harus berbeda dengan katalog. Berarti yang di katalog yang tidak standar, yang modifikasi gitu ya.
standar ganda gitu kan, standar samping itu atau gimana Ya, nih? standar sepeda saya samping juga, samping kiri itu Pak Edi. Aduh. Ini maksudnya gimana ini Pak? Memiliki risiko rendah. Nah, Nah, ini ini Kagamas ini yang kategorinya apa yang dikatakan kategori risiko apa nih? rendah? Yang dari apa Ya, tuh? Gamas. Metrik gamas tuh ada kan? Standar itu Cak kayak gini loh. Bersandar itu apa itu? Standar itu barangnya udah ya spesifikasinya umum lah gitu. Kacamata, Terus yang kacamata berarti ya ada tangkainya 2. maksudnya ngono ta. Oh, no. Kalau Terus yang standar tuh contohnya apa, Cak? pondok gitu loh. Sepeda, pancingan itu, sampai tahu pancingan kan itu kan hobi sampean tuh. Nah, Ya mancing perkara juga, Cak, bukan mancing iwak tok. ya. Jadi kan barangnya sifatnya resikonya sudah rendah seperti kayak alat tulis kantor. Yang itu sudah ada standarnya ya A4 80 gram, A4 70 gram, A4 60 gram. Itu deh, Cak. Ngono ta. Iya, itu Rotok standar mudeng tuh. aku Sandra. Ya, siap. Seneng aku. Sampai tumben nggak greges nggak seperti biasanya ini, Cak. Sepertinya komentar netizen ini menyakiti Anda supaya tidak sebuah biasanya. Bukan begitu. Takutnya Pak Eldi baru gabung dengan kita langsung shock menurut Cak. Oh gitu. Oh jadi dia nih Pak Heldi lagi agak nahan diri nih. Biasanya ribut banget. Takut shock Pak Eldi. Baru pertama gabung soalnya. Hari ini dia paling kalem ini. Saya juga agak bingung. Terus ya. Ini apa ini yang pasal 80 ini ditayangin ini Pak? Ini tadi Cak yang ini, Pak, tidak pasal 80 dulu. Di bawahnya pasal 80 Pak. Digeser dulu Pak. Minta tolong. Tadi kan katanya nanya sanksi, dikasih sanksinya minta geser lagi. Enggak, Om. Aku tertarik sampai ketikannya Pak Eldi nih loh. Oh iya boleh. Resources, apa resources sih gue Cak? Aduh, resources itu Cak. Merek bumbu MSG. Enggak, kenapa saya harus ditulis resources? Ngono loh Cak. Nggak bisa dirubah dari sononya. Jadi ya ikut aja nggak ngerti juga. Kita nggak ngerti sebetulnya. Iya. Itu dari aplikasi mind mappingnya, Cak. Iya tuh. Jadi kalau dia diklik itu resource-nya nanti dia keluar gambar sanksi gitu. Oh, berarti bukan Pak Eldi, bukan Pak Eldi yang gawe-gawe ini ya, memang dari sononya. Saya juga nggak ngerti ini, nggak bisa dirubah ini. Tak pikir Pak Eldi ketularan Cak Gamas ke Inggris-Inggrisan. Yang bikinnya Cak Gamas ini, makanya saya nggak ngerti ini. Gimana Cak tadi gimana? Oke, terkait sanksi Pak, yang dulu daring. Sanksi kan ini kan bab 12 kan pengawasan, pengaduan sanksi. Iya, Pak. Nah, yang berubahnya 78, 80, 82, 83, 85. Nah, ini Mustafa mau pilih angka yang mana nih? Yang kalau angka yang bagus yang sering keluar itu 80, Pak. 80. 80 sering keluar itu, Pak. Ya? 80 sering keluar. Sering keluar ya? Sering ini keluar. 80 nih. Ini perubahannya. Redaksional aja, tidak berubah. Redaksional. Oh, hanya redaksionalnya aja. Oh, iya. Tahu nggak redaksional itu apa, Cak? Ya, kalau Cak, yang biasa koran sebelum diterbitkan, kan itu dirapatkan dulu oleh tim redaksinya. Oh iya. Tumben genah ini. Tim redaksi, koran penulisan. Cuman sama Pak Heldi ditambah Yonal kan menurut tuh. Enggak, kalau dia kelas nasional ya itu redaksional. Kalau dia kelas internasional, redaksi internasional gitu. Khawatir saya keliru huruf R N-nya aja. Nah, apa ya?
Nggak nyambung, belum nyambung. Lanjut. Oke, khawatir keliru huruf R, N-nya tadi. Mengundurkan diri dengan alasan tidak dapat diterima pokja pemilihan atau agen pengadaan, atau tidak menandatangani kontrak katalog. Ini yang toko daring yang mana ini Pak Eldi? Toko daring. Toko daring kan ini nanti ini Pak. Nah nanti ini. Nah ini kan. Emang tadi. Masa berapa tadi toko daring tuh? Lupa saya. Belum ingat sudah lupa nih. Kira tak Mas? 70. Nah ini nih. Ya? Nah ini kan ada nih. Nah ini kan. Ketentuan lebih lanjut tentang toko daring diatur dalam peraturan KPP. Nah itu. Nah. Jadi yang ditanya nanti lebih lanjut ya, gitu. Karena toko daring itu pun juga kita belum punya sampai sekarang, bentuknya seperti apa juga belum ketahuan ya. Yang paling menyerupai toko daring itu sepertinya sih kalau menduga-duga yang paling menyerupai itu seperti Bela Pengadaan. Paling menyerupai, tapi Bela Pengadaan pun bukan toko daring sebenarnya masih saat ini ya. Cuman kan gini Cak, di APBD masalahnya toko daring itu kadang apa ya bisa bayar di depan. Mungkin kalau APBN memungkinkan nih Cak, kan ada kartu kredit pemerintah ya. Tapi kalau APBD kan nggak bisa Cak. Pokoknya barang diterima, diterbitkan BAST, diproses dulu di keuangan baru bisa dibayar. Kan itu. Nah, kalau untuk kayak gitu, nanti untuk pengelolaan keuangan, Cak Mustafa baca dulu yang Permendagri 77/2020. Ada kok. Skema itu bisa sekarang. Kok bisa sekarang? Sampean kok menengah nggak ngandani, Cak? Ya, enggak apa-apa. Kita kan lagi tidak membahas keuangan daerah nih, kita lagi membahas perubahan Perpres. Gitu. Sampai nengare PPRD ngomong ngono, Pak Tamu Sobat ya Pak. Aku sengaja ngomong kayak gitu karena biar aku ketok lebih pinter dari sampean. Ketoknya toh. Boleh ya Cak ya saiki ya. Ya ada aturannya tapi teknis pelaksanaannya kita belum ketahui ya. Jadi contoh kayak di peraturan keuangan daerah sekarang menggeser-geser rincian anggaran yang dulu tidak bisa. Itu sekarang boleh sebelum APBDP. Itu juga sudah dimungkinkan sekarang. Kalau teman-teman APBN itu nyebutnya POK ya, POK. Nah, jadi itu sudah bisa. Nah, itu salah satu contohnya. Cuman aplikasinya nanti gimana itu yang kita belum tahu gitu. POK itu apa, Cak? Nggak ngerti, aku kan mau ngomong gitu cuman supaya ketok keren aja. Tapi emang harus hati-hati pakai kartu kredit itu. Iya. Kan ya apa? Beli alat pancing gitu ya. Tagihan aja besar. Ya. Terus bikin lagi kartu kredit yang lain gitu kan buat bayar kartu kredit hutangnya gitu kan. Nanti bunga berbunga itu ya. Loh katanya kalau kartu kredit pemerintah nggak kena bunga Pak LD. Ya? Nggak kena bunga kan yang dari itu juga kan dari Mandiri dari bank-bank yang pemerintah juga sama itu kan ada bunganya, nanti debt collector datang itu Pak kalau nggak dibayar itu. Iya bahaya terus itu. Nggak gini Cak, maksudnya Pak Heldi itu sampean pakai kartu kreditnya pemerintah beli ke toko pancing, beli pancingan buat diri sendiri. Nah, ketika ditagih itu nggak mau dibayar sama pemerintah. Nah, sampean yang ditagih kena bunga gitu. Nanti sampean mau milihnya bunga bougainville atau bunga anggrek terserah. Aku lebih lulus, wis gak celutak mana ya atau mau mungkin beli bunga rafflesia. Tahu bunga rafflesia, Cak? Enggak apa Cak? Aduh, ojo nyebut-nyebut dirimu lah kan nggak enak sama Pak LD. Enak sama Pak LD Cak. Lanjut Pak LD, lanjut. Ini gue sudah mulai. Apa lagi? Udah semua nih. Oh iya siap. Berarti udah habis ya.
Habis Oke. lah. Oh ya, yang Ah, terakhir. gitu. Udah. Nah ini tadi Isu-isu. dari tadi ini sudah disampaikan kalau mau lebih detailnya sudah tayang ya sekitar jam 6 sore tadi ya di channel YouTube-nya Pak Heldi ya. Oh, ini satu lagi mungkin. Oh Satu ya, lagi silakan. Kenapa, nih. Pak? Nah, ini silahkan nih dibahas nih. Ini yang terakhir ini. Ini nih. Yang 2023 ini. Ini masih sempat nggak? 2022 kiamat nggak ya? Ini paling lambat 31 Desember 23 loh Pak Eldi. Iya. Kalau Terminator kan 2018 atau 2020 itu. Ini saya juga nggak yakin bisa terpenuhi ini Pak Eldi. Ya, ini kan yang untuk personil lainnya. Terakhir nih, coba gimana nih, 2023 nih gimana nih? Sama yang nomor 2 tuh yang menarik, LPSE-nya, UKPBJ-nya Cak Mustafa sudah sudah LPSE Pemdanya Cak Mustafa sudah dalam UKPBJ atau belum? Jangan-jangan masih sudah, Cak. Oh. Kalau poin 3 terkait permen PU tuh, jadi nanti LKPP tetap akan membuat peraturan pengadaan terkait konsultan konstruksi terintegrasi. Nah, tapi sementara belum ada, oke lah pakai permen PU. Tapi pada akhirnya ya semua kebijakan pengadaan itu ada di LKPP. Kalau poin 3 ya. Tapi yang menarik itu 2 ini. Gimana nih? Yang nomor 2 nih coba saya baca ya. Pada saat peraturan presiden ini mulai berlaku, fungsi pengelolaan layanan pengadaan secara elektronik yang dilaksanakan oleh unit kerja terpisah sebagaimana dimaksud pasal 75 ayat 4 berlaku sampai 31 Desember tahun 2023. Nah, berarti UKPBJ KLPD yang belum memiliki Cak Gamas ya, UKPBJ sendiri berarti terakhir 31 Desember 2023 ini maksudnya Cak Gamas ya? Bukan. Biasanya kan ada tuh UKPBJ yang LPSE-nya kalau di Pemda itu masih di Diskominfo. Atau kalau di kementerian lembaga itu masih di Pusdatin, Pusat Data. Server itu nonot kan nggak masalah Pak, Cak Gamas. Loh, tapi kan itu peraturannya ngomong gitu digabungin karena maturitas UKPBJ itu tadi, tingkat kematangan UKPBJ itu tadi bergantung pada tingkat sertifikasi layanan yang ada dalam LPSE, makanya harus digabungin, harus terintegrasi gitu. Kok ono tingkat kematangan barang tuh Cak? Kok dipangan nggak enak ngono tuh? Kok istilah tingkat kematangan? Tingkat kematangan. Enggak kok istilah tingkat kematangan ngono lho Cak. Kayak panganan ae ngono lho Cak. Ya itu memang ini kan makanan baru nih, jadi memang pakai tingkat kematangan Cak Mustafa. Kok istilahnya ngono lho Cak, kok aneh-aneh ngono. Saya itu mau pakai istilah bahasa Inggrisnya maturity index, nanti sampein protes lagi. Jadi saya langsung pakai tingkat kematangan gitu. Apa namanya Cak? Maturity index. Apa itu? Ya tingkat kematangan, makanya sudah saya langsung bilang aja bahasa Indonesianya gitu. Belum diprotes. Berarti Cak Gamas ya. Servernya harus ada di tempatnya UKPBJ sendiri ya Cak ya? Enggak, lembaganya aja. Servernya mau ditaruh di rumah enggak apa-apa. Loh, perasaanku kalau di tempat saya Cak, ya sudah menyatu di tempat kita Cak, di Biro PBJ itu. Jadi ada bagian LPSE, ada bagian pelaksanaan, ada bagian pembinaan ya yang para OPD. Berarti sudah sesuai aturan ini kalau besok diundangkan. Tapi kan berarti mateng nih Cak ya? Ya wis mateng wis ya gitu. Ya supaya mangan aja sesuk Cak. Iya. Judulnya saya kenapa Pak? Ya langsung ada clickbait-nya nih. Oke. Ini channelnya Pak Heldi ya terkait dengan
Oke, Wah, teman-teman, edisi. kita mulai lagi ya. Sesuai sinetron Pak terus. Iya, draft final perubahan Perpres edisi cinta apa tadi Pak? Itu menarik. Ikatan cinta gitu ya, berubah lebih seru dari ikatan cinta. Ini nanti kalau Cak Mustafa atau teman-teman lain mau mempelajari lebih detail tentang perubahan, mungkin besok ya Pak Eldi ya sudah terpublish ya perubahannya ya, kalau tidak ada halang melintang ya. Ya, mudah-mudahan. Mudah-mudahan, saya nggak tahu juga, itulah tergantung. Tadi udah nelpon belum Pak Jokowi ke Cak Gamas, katanya mau ngasih tahu Pak Cak Gamas kalau udah siap ini. Nah, itu biasanya kalau Pak Jokowi nelpon, biasanya saya forward ke Cak Mustafa duluan. Soalnya tim pendukung ya Mas ini. Soalnya takut juga ngangkatnya gitu, gemetaran. Oke Cak Gamas. Kayaknya ini dari poin-poin penting perubahan Perpres ini kan sudah dibahas tuntas ya tadi oleh Pak Eldi, juga Cak Gamas. Setidaknya saya dan teman-teman para pelaku PBJ, utamanya sahabat-sahabat pelaku PBJ, jadi tercerahkan ini Pak Eldi, Cak Gamas. Saya harapkan Pak Eldi ke depan bisa hadir membahas tentang pasal demi pasal Pak Eldi kalau ada kesempatan ya Cak Gamas ya. Jangan lah. Oke. Langsung nodong gitu ya, langsung nodong gitu ya. Enggak lah. Yang hadir itu ahlinya, memang yang terlibat menyusun kan lebih clear Cak Gamas. Itu ya Cak Gamas ya. Ini channelnya Pak Eldi ini ya? Kenapa? Channelnya Pak Eldi kan ini ya? Channelnya Musang mana? Channelnya Musang itu judulnya apa ya? Musang PBJ. Mister Musang PBJ. Musang. M. Mister. Oh ini. Iya. Super sekali. Oh ini nggak di live ini ya? Nggak live Pak. Ya, oke mantap. Oh sudah 364.000, mantap ya. Enggak baru kok, ini channel baru Pak Eldi. Baru 364K, K-nya hilang nolnya. Mantap. Setidaknya Musang PBJ ini ikut mewarnai dunia perbijian di Indonesia lah Pak. Siap. Tapi dengan tampil yang berbeda kan gitu Pak Eldi. Siap. Oke, gitu Pak Eldi. Terima kasih banyak atas kehadiran Pak Eldi, juga Cak Gamas. Mudah-mudahan pertemuan kita, pokok bahasan kita pada malam hari ini bermanfaat bagi sahabat pelaku pengadaan dimanapun berada nih Pak Eldi nggih. Amin. Terima kasih, semoga sehat selalu Pak Eldi, Pak Gamas juga semoga sukses. Pak Gamas semoga bisa jadi eselon 1 di daerahnya. Amin. Termasuk makhluk langka Cak Gamas ini. Bila perlu dimasukkan museum aja. Terima kasih banyak Pak Eldi. Sama-sama, makasih. Dengan demikian berakhir sudah para sahabat pelaku pengadaan dimanapun berada bahas revisi Perpres nomor 16 tahun 2018 yang insya Allah akan tayang besok. Terima kasih atas kehadirannya. Selamat malam. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam pengadaan. Salam pengadaan dari Bogor. Dari Surabaya. Oke, makasih ya. Ya, makasih loh Pak Eldi. Mohon maaf. Cak Rangga nggak bisa datang ini Pak Eldi. Iya, salam aja ya. Jadi kurang seru ini. Mudah-mudahan besok tayang ya Pak Tas ya. Kalau enggak ya nanti cari tata yang lain mungkin ya. Makasih banyak Pak Eldi.